Hai warga Spekta, gue Lili. Gue Tessa, and you're listening to Spekta FM. Yeay. Hey, Gimana Tessa kuarantinnya? hmm, ya oke lah, bisa bertahan. Ngapain aja? Ya paling sekolah, tapi sekarang sekolah udah selesai, jadi gak ngapa-ngapain sih. Ya paling gambar-gambar, jalan-jalan kompleks gitu. Oh iya guys, Cita gambarnya bagus banget loh. Cek di IG-nya. Kalau Lili ngapain aja Lili? Hmm, ngapain ya? Sama sih, belajar. Cuma karena sekolahnya udah selesai, jadi tidur. Terus, oh kemarin sempat baca novel, kan udah lama banget kan. Gak sempat baca novel karena banyak tugas. Gak banyak banget yang belum kebaca. Kira kemarin sempat baca satu. Habis itu, potong rambut. Oh iya, ada yang beda dari Lili nih. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja. Hmm, oke. Terus Citas gimana nih, Ci? Menurut Citas kayak pengaruh apa ya? Kayak virus ini gitu ke kehidupan kita sehari-hari kayak sebenarnya pengaruh banget gak sih? Pengaruh banget sih, Li. Mulai dari sekolah aja kan sekolah kita udah di rumah nih jadinya. Hmm. Terus jadi apa ya? Susah aja gitu buat komunikasi sama temen jadi lebih jarang. Terus lebih jarang bersosialisasi juga. Paling kalau misalnya ngechat sama temen yang deket-deket aja gitu. Kalau di sekolah kan biasanya kita ketemu orang sapa gitu. Betul, betul. Jadi makin awkward ya. Mm-mm. Sama nih sumpah. Terus iya sih bener kayak sebenarnya yang kalau kalau gue sih yang bener-bener pengaruh banget tuh sekolah ya. Maksudnya kayak kalau misalkan masalah nggak bisa keluar-keluar gitu, gue nggak, maksudnya ya masalah sih pasti, cuman kayak nggak terlalu gimana banget gitu loh, karena kayak di dalam rumah juga masih bisa sibuk gitu kan, kayak masih banyak tugas, masih banyak eh, acara-acara kayak sekolah juga tetap lanjutin event-event walaupun apa namanya kayak online gitu loh kan. Jadi kayak masih banyak yang diurusin, cuman sebenarnya sekolah sih itu yang pengaruh banget, yang tadinya apa ya bisa belajar langsung sama gurunya, kalau nggak ngerti kayak tinggal manggil gurunya kayak sur sini dong gitu. Sekarang jadi nggak bisa karena kan kalau mau nanya di Google Meet itu kan kayak agak Iya. malu gitu. Belum lagi kalau koneksi internetnya lemot gitu kan, jadi terhambat banget kita komunikasi Bener-bener. sama guru. Terus kan kayak guru-guru juga pasti kaget kan. Maksudnya biasanya belajarnya ya udah langsung ajar, ini tiba-tiba guru-guru harus pakai kayak teknologi-teknologi baru gitu yang pasti belajarnya juga mendadak kan. Karena kan gak ada yang ngira kita bakal kayak gini gitu. Oh ini kan lagi sempet kayak ngetrend gitu di Instagram ya Ci, yang tahu nggak sih yang wisuda, hashtag wisuda online atau apa gitu, Oh yang iya iya. dimulainya sama siapa ya, Najwa Shihab ya kalau nggak salah. Nah eh kan kita tahu banget kan kayak itu pengaruh banget ini corona sama angkatan-angkatan kakak-kakak yang atau adik-adik yang lulus-lulusan gitu, orang-orang itu kayak jadi perhatian orang banget kan. Semuanya wisuda online, kasihan banget gak bisa perpisahan segala macam. Iya. Terus tapi kalau menurut Cites, pengaruhnya ke angkatan lain selain angkatan 2020 tuh apa aja sih? Kalau angkatan kita ya, Li, angkatan kelas 11, kita kan kelas 11 ini dikenal dengan yang padat banget gitu kan, materi bener-bener dari semester 1 sampai semester 2 tuh pelajaran semua, yang kayak difokusin belajar-belajar banget. Jadi kita juga belajar nggak maksimal, terus Bener sih. kepotong satu semester. Nah, belum lagi, kita kan nanti masuk kelas 12 semester 2 nih. Mm-mm. Terus pasti awal-awalnya kita belajarnya juga kurang maksimal. Iya benar. Terus nanti masuk-masuk kita udah langsung cari universitas gitu-gitu, uprak segala macam. Bakal susah banget sih buat ngejalaninnya nanti. Hmm. Tuh. Iya sih benar-benar. Kalau menurut Lili gimana, Li? Menurut aku sih itu benar, kayak em, masuk kelas yang baru tanpa seruangan dulu gitu kan, kayak Nah, iya mungkin sih. chemistry-nya kurang gitu kan. Hmm. Kayak nanti pas tiba-tiba masuk semester 2 berasa kayak
tetap masuk kelas yang baru gitu loh, mungkin sih. Terus kayak acara-acara em, kayak kampus visit, kan kita harusnya Ya, ada kayak kampus iya visit sih. ke kayak ke Bandung ya kalau nggak salah tahun lalu tuh. Nggak tahu sih, belum ada pemberitahuan, cuman ya kayaknya sih di cancel atau gimana nggak tahu lah gitu kan. Terus acara-acara kayak LAT gitu Ya, kan, jadi nggak benar-benar. bisa kayak kayak biasanya. Habis itu kelas meeting kita nggak ada lagi, yang gitu-gitu sih. Sama, tapi iya sih benar yang belajar itu apa ya? Soalnya kan kayak kalau belajar online tuh nggak kalau aku sih ya nggak apa ya? Nggak nggak senangkep kalau belajar beneran gitu loh. Kayak kalau di Iya. kelas kan kita bengong, gurunya bisa negor gitu kan. Iya. Langsung didatengin, diajarin, bla bla gitu. Tapi kalau online kan ya susah juga gurunya gitu loh, karena kan mesti ya ribet lah gitu kan. Terus tuh angkatan bawah juga kasihan banget sebenarnya. Anak-anak kelas 10 yang baru nanti. Oh iya, Karena kan mereka, MPLS itu gimana tuh? iya MPLS-nya jadinya kan online. Jadi kayak mereka apa ya, mereka masuk sebagai satu angkatan tapi belum pernah tatap muka tuh gimana gitu kan. Pasti lebih awkward lagi kayak mereka masuk kelas bener-bener belum kenal, terus cuma setengah semester lagi gitu kan. Pokoknya mereka kayak eh, lulusnya online terus maksudnya online online lagi kan kasihan gitu. Iya. Itu sih. Kalau misalnya kita jadi anak baru gitu kan tiba-tiba masuk sekolah, kita kayak nggak tahu nah sekolahnya di mana gitu Iya kan. bener-bener. Otomatis nggak ada tour sekolah apa sih? Dia Wiyata Mandala. Mandala. Itu kan nggak ada. Terus kita juga belum kenal guru-gurunya, belum Iya pernah lihat bener-bener. guru-gurunya. Itu pasti nanti waktu masuk udah langsung masuk materi tuh kayak bakal hmm, Iya. aneh banget sih. Ah, soalnya kan masa penyesuaian juga kan pasti awal-awal, masa kayak pelajarannya banyak yang baru, terus eh, materinya yang pasti lebih susah, terus tiba-tiba online gitu kan kasihan juga. Kalau Wiata Mandala sih, iya sih benar kayak gak bisa ngelihat langsung gitu, kayak kemarin aja sebenarnya pas kelas 10 udah ngelihat langsung tuh kadang masih suka Oke. nyasar-nyasar gitu loh. Oh, em, Bina Iman ya kelas enggak ding itu kelas 11. Oh iya, yang kelas 11 juga kasihan. Yang kelas 11 baru, Oh iya. nggak ada Bina Iman. Terus mungkin yang apa sih yang ke Australia gitu-gitu, Iya yang homestay. homestay Yang gitu, jadi nggak ada ya. Terus iya sih kasihan mereka juga. Ya maksudnya kita bukan mau ajang kasihan-kasihanan sih, cuma kayak ini emang emang apa ya kayak pengaruh ke semua angkatan gitu. Bayangin nih nanti susahnya kita buat apply kuliah tuh gimana coba Li? Iya sih bener. Kita kan nggak bisa kayak visit langsung kampusnya. Terus kita nggak bisa lihat pendaftarannya langsung kayak gimana. Belum lagi nanti edufair, kayaknya bakal ada nggak Oh ya? iya. Iya ya, kayaknya masa kayak kalau mau edufair bulan Januari Februari gitu juga udah agak telat gak sih? Kayak kita udah sibuk sama Hmm, prak-prak segala macam kan. Iya, Iya sih bener kayak sebenarnya mungkin kalau kalau tahun depan daftar-daftar gitu mungkin udah bisa kali ya. Tapi yang masalahnya itu kayak yang kita-kita yang masih nyari kampus gitu loh. Yang kayak masih pengen lihat-lihat kampus terus kayak masih belum pasti gitu, itu sih susahnya di situ. Ya kayak semua angkatan punya apa ya kayak struggle-nya masing-masing lah ya di apa namanya gara-gara virus ini, bahkan yang kayak ada yang TK pun, TK SD gitu pasti apa ya pasti punya struggle sendiri, kayak itu kan zaman-zaman kita lagi suka-sukanya main ya, iya kayak benar-benar. pengen banget main gitu. Jadi nggak bisa nggak bisa main sama teman-teman gitu kan. Kan kasian juga kayak gimana sih anak kecil nggak dibolehin main kan tuh. Nggak boleh keluar gitu-gitu. Nggak boleh keluar-keluar. Terus ada yang dari SD ke SMP kayak banyak Oh, banget, iya. itu juga kan pelajaran banyak baru ya, kayak tiba-tiba ada Mm-mm. fisika, ada biologi, terus masuknya juga online
Itu sih kayak semua angkatan punya struggle-nya masing-masing gitu. Kalau Cita sendiri nanti kan tadi kita nyinggung kuliah ya. Cita gimana? Cita sudah ada rencana belum? Kayak bayangan gitu. Hmm, rencana sih sebenarnya udah ada. Cuman aku masih belum yakin sih, bener-bener belum yakin banget kayak fix masuk sini. Karena kan kayak ada banyak inquiries gitu kan, jadi takutnya ntar bisa ketolak kemana, mau masuk mana ditolak gitu. Itu kan nggak gampang gitu buat masuk kuliah. Cita rencana mau ambil apa dan gimana emangnya? Kalau nggak jurusan DKV paling Apa? perhotelan, I guess. Kedokteran? Perhotelan, Oh, nggak mungkin kedokteran. Ah, kedokteran denger sih. lah, denger. Di mana? Ci? Kalau DKV di UMN paling deh. Ini Hmm, tahu UMN kan? eh, Maranatha. Apa sih? UMN? UMN, UMN tuh apa? multimedia. Oh, Multimedia Nusantara. Ya, Apa sih? apalagi cut. Iya, Apa? UMM nih, wah, malah Universitas Multimedia Nusantara? Tentara Ya bener Indonesia. dong, gimana sih? Cut. Kalau perhotelan? Kalau perhotelan sih kayaknya bakal di luar negeri, cuman aku masih belum terlalu yakin sih. Wis. Untuk kuliah ke luar negeri itu butuh apa keberanian yang besar. Belum Yes. lagi kalau kondisi kayak gini kan buat ke luar negeri bakal susah banget. Mm-mm. Belum lagi apply-nya gitu-gitu tuh masih Yes. perlu dipikir panjang banget sih itu. Terus kan apa ya? eh Kayak gue salut sih sama orang-orang yang berani kuliah di luar negeri. Soalnya kan kayak culture-nya beda. Bahkan kayak beda beda kota aja udah susah gimana beda beda negara gitu kan. Culture-nya beda pasti bahasanya juga beda gitu-gitu. Keren sih Citas kalau bisa. Ayo Ci, Amin. semangat. Kalau Li gimana Li? Eh, ini kayaknya kita udah pernah bahas juga ya di video yang kemarin kalau gue Iya, iya, sempat benar. itu sih ya masih sama sih rencananya ya rencana awal banget itu kedokteran. Eh, tapi ya nggak tahu sih kayak ada pilihan kedua pengen pengen psikologi juga gitu tapi masih apa ya masih kayak research research lagi kayak itu tuh sebenarnya belajarnya apa aja sih mata kuliahnya terus materinya kayak gimana abis itu mau masuk univnya tuh itu kayak tadi inquiriesnya apa aja Hmm. Nah, takutnya kan kayak ya tetap harus sadar diri diri lah ya maksudnya kemampuannya sebatas mana gitu terus nilai rapotnya juga gimana gitu kan itu deh. Aku dengar-dengar Li di OSIS itu ada event Spectatalks, ya nggak sih? Oh iya benar jadi sebenarnya Spectatox ini kan kayak udah diwacanakan dari entah angkatan berapa gitu ya Iya. eh, kayak banyak banget plannya tapi selalu terkendala karena kita mikirnya kan aduh kakak-kakaknya sibuk lah ya kalau kita undang kayak kasihan masa kita kan juga nggak tahu jadwal mereka gimana gitu kan nah tahun ini jadi sebenarnya kayak corona juga membawa dampak positif ya jadi kayak banyak ide-ide Iya yang keluar benar. gitu karena semuanya online akhirnya dibikinlah Spectatox-nya online nah jadi kayak kita kita ajakin kakak-kakak yang alumni kayak buat bahas tentang perkuliahan gitu. Kayak biasanya tuh sempat kayak live di YouTube, ya pakai Zoom gitu, terus ditayangin di YouTube atau di IG live gitu deh. Jadi kayak banyak sih kayak tiap tiap live tuh ada materinya juga masing-masing gitu. eh Apa ya kayak menarik aja sih soalnya kita kan butuh info-info gitu ya kayak Iya bahas benar-benar. UTBK ya kan terus bahas-bahas kehidupan nanti di universitas tuh sebenarnya gimana sih terus karena kakak-kakak ini udah ngelewatin apa ya kayak
sekolahnya tuh sama gitu kan, kayak cara belajarnya ya kurang lebih mirip. Jadi ya kita jadi tahu lah gimana caranya biar bisa survive gitu di universitas gitu. Itu ngebantu banget sih buat kita-kita yang masih bingung, apalagi kayak masih takut-takut gitu kan ya, Li ya? Iya benar. Soalnya yang dibahas tuh kayak luas banget, bukan cuman um, univ yang di dalam negeri, tapi juga ada kan alumni kita ada yang keluar negeri juga kan. Jadi itu juga diundang terus ditanyain gimana apa kayak uh, ngadepinnya kalau di luar negeri itu kan kayak terus cara menghemat uang. Oh Karena iya, kan bener-bener. pasti itu kan dibutuhin juga ya, apalagi anak-anak kalau kalau ngerantau gitu kan. Terus dibahas juga kayak fakultas-fakultas atau univ-univ yang apa ya beda dari yang jarang kebahas mungkin ya yang kayak seni-seni gitu loh, yang kayak Hmm. film-film atau desain-desain gitu kan biasanya kan orang-orang tuh yang mungkin yang paling banyak diminatin tuh yang kayak apa sih kedokteran, teknik gitu-gitu ya. Jadi ini yang dibahas tuh yang kayak seni-seni gitu biar teman-teman juga tahu kayak eh, harus ikutin passion juga gitu loh, jangan cuma ikutin yang mainstream aja gitu. Banyak sih, Li. Aku ngeliat kayak, oh ternyata ada jurusan ini gitu ya. Aku belum sempet nonton Specta Talks-nya lebih dalam atau ikutin live-nya gitu sih. Tapi keren banget nih kayak ada jurusan-jurusan yang aku sebenarnya belum tahu gitu loh. Iya bener. Bener juga kata Lili. Soalnya kayak dari kecil kan taunya ya kedokteran gitu kan, terus kayak teknik, Hmm. hukum, ya maksudnya kayak yang umum-umum gitu kan. Tapi eh aku juga ini sih kayak nambah dari Spectra Talks itu jadi kayak oh ternyata ada ya jurusan ini, ternyata ada ya jurusan ini gitu. Kayak akhirnya research research lagi kayak apa ya memperluas wawasan juga gitu loh. Takutnya kan kita tuh kalau mau pilih jurusan tuh mesti apa ya? Kita mesti tahu pilihannya dulu dong sebelum kita milih gitu kan. Tapi kalau kita taunya pilihan kita sempit doang, ntar pas udah masuk baru kayak, sumpah jurusan itu, kayaknya gue lebih cocok di situ kan telat gitu kan. Kayak lebih baik tahu dari sekarang gitu. Kita nonton deh Oke, nanti tiap aku nonton. hari, tiap hari apa ya Sabtu, tiap hari Aku Sabtu. tuh takut kayak salah jurusan, terus tiba-tiba nanti waktu udah tengah-tengah tuh kayak nggak niat gitu, jadinya Hmm, bakal nyesel gitu pilih jurusan yang aku pilih gitu waktu pertama kali. iya bener sih. Kayak kan aku sempat bilang aku mau kedokteran kan. Itu Hmm. sebenarnya tuh awal-awal tuh udah kayak yakin banget gitu. Kayak wah ini fix nih gue udahlah ini aja gitu kan. Tapi setelah setelah mikir-mikir kayak gila kedokteran berat banget ya, lama banget kuliahnya, gue sanggup gak ya, kayak terus habis kuliah masih ada koas lagi, gue bisa nggak ya, kuat gak sih belajarnya gitu kan. Ya gitu sih kayak takut tiba-tiba di tengah-tengah kayak nggak kuat gitu loh. Terus kan daripada maksudnya kayak kan kedokteran tuh nggak murah ya, Iya. jadi kayak harus bisa bertanggung jawab. Sebenarnya bukan bukan kedokteran doang sih, kayak semua semua jurusan yang kita pilih harus bisa bertanggung jawab gitu kan. Soalnya kan ya kita juga pakai duit orang tua gitu kan, bukan Iya. bayar sendiri gitu. Jadi itu sih ketakutannya. Kalau Cita kenapa sempat kepikiran mau apa tadi di kafe sama perhotelan ya? Iya, kalau DKV karena aku kan suka-suka gambar gitu, Li. Hmm. Cuman aku kayak masih belum yakin gitu loh, karena nanti aku takutnya ke depan tuh kayak kerjanya tuh bakal gimana gitu loh. Oh iya. Kalau perhotelan kan luas banget, jadi bisa di bidang mana aja. Terus belum lagi aku menemukan hobi-hobi baru belakangan ini gitu. Apa aja tuh? Ya kayak bikin-bikin kue gitu. Aku kan suka banget bikin kue gitu. Berarti kan belakangan ini aku menemukan hobi-hobi baru gitu. Jadi siapa tahu nanti ke depannya bisa jadiin kerjaan gitu. Li. Iya sih bener. Seru sih kalau hobinya bisa jadi pekerjaan. Sayangnya gue nggak bisa gitu kan. Kayak hobi gue apa? Tuh gak punya. Ya, asal Lili nikmatin aja kuliah yang Lili jurusan kuliah yang Lili nanti ambil. Itu Iya. pasti
bakal jadi hobi juga sih, jadi ujung-ujungnya. sih sebenarnya kayak kalau di TK kan kalau Citas kayak hobinya apa tadi kayak kayak baking terus seni apa gambar-gambar gitu kan. Kalau gue kan hobinya lebih ke tidur gitu. Jadi agak bingung. Cuman gue milih kedokteran sama psikologi sebenarnya karena kayak eh, pengen ngebantu orang gitu loh. Jadi apa ya? Kalau gue mikir sebenarnya kayak semua semua pekerjaan pasti ngebantu orang dengan caranya masing-masing. Cuman yang masuk ke gue tuh kedokteran sama psikologi itu. Kalau kedokteran kan kayak ya jelas lah ya em, bantu orang physically gitu kan. Kayak ada yang sakit diobatin bla bla gitu kan. Cuma kalau psikologi itu kan lebih ke mental ya. Terus gue tuh interested gitu sama kayak em, cara orang berpikir gitu loh. Maksudnya kayak eh, orang tuh mikirnya kayak gimana sih sampai bisa ngasilin tingkah laku ini gitu loh. Sampai bisa hobi Ya. tidur gitu. Iya sampai bisa hobi tidur gitu kan. Maksudnya kayak atau enggak kayak orang tuh ngelihat satu hal kok bisa beda-beda gitu ya perspektifnya gitu-gitu. Makanya kayak pengen ambil psikologi tapi sebenarnya gue kalau kedokteran pun pengennya tuh spesialisnya kan tadi anak ya terus kayak udah ya udahlah anak aja gitu kan tapi terus akhirnya gue mikir kayak apa kejiwaan aja ya gitu cuman kayak gitu orang tua takut Oh. ya katanya emang kamu kuat jadi eh, apa psikiater emang bisa gitu-gitu jadinya ragu juga gitu kan terus udah kuliah mahal-mahal terus agak kuat kan gimana gitu kan dia ya udah deh. Dunia perkuliahan tuh serem tau, Li. I mean kalau salah masuk sekolah tuh masih bisa dihadepin, terus kalau misalnya nggak cocok bisa pindah sekolah. Tapi kalau kuliah tuh serem gitu. Terus Belum lagi kayak kita kan kenapa udah dewasa gitu ya, Li. Jadi iya ya benar bisa lepas dari orang tua banget gitu. iya Kenapa terus kayak diterusin? eh apa ya kita kita kayak expose ke orang yang lebih banyak gitu loh mesti punya pendirian yang kuat juga gitu nggak sih Nah, kayak nggak boleh gampang terpengaruh harus iya, bisa harus punya self control iya. itu Belum lagi kalau misalnya kalau kuliah di luar negeri itu ya lebih serem lagi karena kita kan bener-bener nggak dijagain orang tua kan. Serem banget sih, Li. iya terus kan kita kayak nggak familiar sama lingkungannya gitu ya terus iya sih kalau sakit nggak bisa tiba-tiba minta pulang gitu loh Iya. nggak bisa langsung pulang kalau kalau kayak kalau kakak gue kan di Jakarta ya jadi kayak kalau kalau sakit masih bisa ya udah langsung pulang tapi kalau misalkan di luar kota atau di luar negeri ya udah sakit sakit saya sendiri gitu loh Iya. nggak bisa minta pulang minta dimasakin gitu loh Emang Lili mau keluar kota? pengen sih soalnya kayak pengen ngerasain apa ya kan kalau kan selama ini karena anak paling kecil jadi kayak dijaga banget gitu ya terus yang kayak ya nempel nempel mama banget lah gitu loh kayak pengen sekali-sekali nyobain gimana sih rasanya masak sendiri mesti nyuci baju sendiri terus mesti beres-beres sendiri gitu loh kayak gimana sih rasanya terus kayak kalau kalau sakit gak bisa tinggal teriak mami gitu kayak mesti ya udah urus sendiri semuanya gitu Enggak, Lili kalau sakit kan namanya Koko. Kalau sakit. ya sih panggil semuanya satu rumah heboh kalau sakit Oh, kayak waktu HL gitu nilai Lili bagus-bagus gak? sebenarnya lumayan sih Terus karena nilai aku anjlok. emang iya Bukan anjlok banget sih, cuman kayak kayak turun gitu pasti turun sih. aku enggak sih karena kan banyak bantuan ya banyak bala bantuan gitu kan dari mana-mana banyak yang saling tolong menolong gitu karena ini Iya. kan HL ini kan meningkatkan rasa
gotong royong. solidaritas gitu, satu Solidaritas. angkatan, enggak, Ya, satu jurusan IPA gitu ya loh. kan kita highlight tuh perjurusan kan. Jadi iya kayak mempererat Iya. tali perjurusan ini gitu kan. Koneksi solidaritas Iya hubungan gitu, kan kayak wah jadi kayak grup tuh rame aja gitu kan, tiba-tiba ya, kayak gimana nih pelajarannya gitu kan. Perhatian gitu tiba-tiba semuanya kan. kayak rame gitu notif Iya, pagi-pagi tuh, rame. kapan lagi coba, aduh. Iya, kayak kita kangen banget kan, makanya rame kayak sering tiba-tiba greet aja gitu. Kayak halo, Bercengkrama gitu. bertukar pikiran, ya kan? Iya, oh. Naik sih tapi. Cuman nggak tahu ya, em, kayaknya tuh kebantu sama ini juga loh, tugas kan banyak tugas keterampilan ya. Terus kayak tugasnya tuh kita kan baik banget bikin video kan. Kayak tugasnya bikin video ini, post ini gitu kan. Iya. Jadi kayak um, surprisingly kan pertama pertama gue kayak aduh gila gila ribet banget tugasnya, aduh mesti edit video mesti ini tapi kayak sebenarnya kayak membantu nilai gue juga sih itu, walaupun pusing banget tapi karena kan kayak kalau kayak gitu kan bisa dinilai kreativitas sama segala macam gitu kan, dia kayak bukan bukan benar-benar materi, maksudnya materinya dinilai tapi ya kreativitas apa segala macam gitu kan, jadi ya lebih membantu lah daripada kalau kalau sekolah kan biasanya keterampilannya tuh eh, tetap soal ya, kayak soal yaudah ini kerjain soal diambil buat nilai keterampilan gitu kan, atau enggak em, tugasnya tuh kreativitasnya tuh yang wujud nyata gitu, yang kayak apa ya, ya biasanya kita disuruh bikin garis bilangan gitu kelas 10 ya, Oh, ada deh pokoknya kayak bikin barang gitu. Kalau bikin barang gue kan oh agak iya iya kurang iya. ya, Iya. ya kan Iya. kalau bikin barang gitu gue agak kurang, tapi kalau suruh bikin PowerPoint atau Iya video iya iya. kreatif mungkin, nah itu gue masih lebih boleh lah daripada barang-barang kayak gitu. Tapi Li, kayak waktu HL tuh gue ada positifnya sih. Positifnya tuh gue tuh kalau misalnya dikasih tugas gue langsung kerjain. Nah, wow. Gak tau kenapa ya. Kayak misalnya dikasih tugas ini nih. Terus gue abis itu langsung kerjain itu loh. Kayak gue males nunda-nunda gitu, Nunda-nunda. mumpung kayak lagi banyak waktunya, gue emang gak ngapa-ngapain juga, gak ada kerjaan juga, ya udah gitu kan. Iya Tuh, sih, jadi kalau gue sebenarnya gue awal-awal agak nunda sih, iya awal-awal sih ya gue juga. awal-awal agak nunda, cuman lama-lama kayak oh cuman gue tuh karena HL jadi bisa mulai belajar nyicil gitu loh. Kayak kalau misalkan tugasnya susah terus deadline-nya misalkan sebulan, biasanya gue kerjain H-1 gitu kan. Iya. Tapi ini gue kayak ya udah, kalau kalau males ya udah nyicil aja dikit. Kayak waktu itu pernah Iya, disuruh bikin tugas PPT Kolowit kan, iya, kimia. iya. Itu kan deadline-nya lumayan lama ya. Terus gue kayak gila materinya banyak banget, terus ya udah akhirnya kayak gue sehari nyicil kayak dua slide atau enggak satu slide gitu, yang penting ada. Terus ya udah akhirnya kayak apa ya, jadi ringan aja gitu loh, jadi nggak terburu-buru gitu. Itu sih positifnya. Sebenarnya menurut gue HL enak sih, jadi kayak we set our own pace gitu kan buat belajarnya gitu. Sometimes. Benar-benar. Ya udah pokoknya sebenarnya intinya sih awal sih kita pengen ngomonginnya kayak dampak corona ke semua angkatan ya, tapi tiba-tiba nyambung ke kuliah juga. Ya udah pokoknya intinya em, apa ya, semuanya stay safe, terus kita tahu kayak pasti semua orang punya struggle-nya sendiri-sendiri karena corona ini gitu kan, kayak mau pelajar mau yang bekerja juga gitu kan, semuanya pasti terkena dampaknya, tapi tetap semangat terus, apa ya, ya itu sih stay safe gitu. Okay. Ya udah, Stay safe everyone. that is all for today. See you on our next podcast. Lily. And Tessa signing off. Bye. Bam. Vlogger banget ya bro. Bro.